reaksi perletakan, ya masih aksi reaksi, masih RAV RBV, tapi kita akan contoh soal menyelesaikan permasalahan yang nggak sesimpel kemarin ya, jadi kita ada lebih rumit sedikit. Oke, jadi dalam menghitung aksi dan reaksi secara umum ada dua metode, ya, yaitu metode analitis dan metode grafis. Ya, dia ada dua metode, metode analitis dan metode grafis. Metode analitis itu seperti apa? Jadi metode analitis itu barangkali Anda ingat kemarin kita udah menghitung. Sebentar, kita buka dulu. Jadi metode analitis itu metode kita hitung secara manual, ada RAV, ada momen dan lain sebagainya. Belum kebuka materi yang lalu. Lalu yang kedua, selain metode analitis juga ada metode secara grafis, ya. Kalau metode analitis ya ada kali, ada bagi, ada tambah, ada kurang gitu ya. Jadi semuanya kita lakukan secara analitis. Lalu yang kedua ada metode grafis. Kalau metode grafis berarti semuanya menggunakan gambar. Nah, biasanya kita menggunakan dua buah segitiga. Kalau manual ada segitiga yang siku-siku, ada yang segitiga sama kaki. Jadi ini semuanya digambar kalau metode grafis ini. Oke. Bentar, kok jadi nggak bisa kebuka. Sebentar ya. Nah, yang kita pernah selesaikan kemarin, yang ini, ya. Sebentar saya share. Nah, yang sudah kita selesaikan di minggu yang lalu, maaf 2 minggu yang lalu, ini kita ada coret-coret, ada sigma V, sigma H, sigma momen, dan lain sebagainya. Nah, ini adalah cara menghitung reaksi peletakan dengan metode analitis, ya. Oke, contoh. Lalu sekarang seperti apa? Oke, contohnya seperti ini. Nah, ini kemarin kita contohnya cuma ada satu gaya. Nah, ini contohnya sekarang gayanya kita nggak cuma satu, ada 3. Sebentar kita hapus dulu. Nah, di sini ada 3 buah gaya nih. Ada P1, ada P2, ada P1 5 ton, ada P2 7 ton, dan ada P3. P3 jumlahnya 3 ton. Oke, sekarang kita coba selesaikan dulu secara analitis dulu. Nah, kalau secara analitis sudah selesai, kita cek menggunakan grafis, betul nggak perhitungannya. Oke, sebentar. Nah, untuk menghitung soal seperti ini, kita harus kalau kita menggunakan metode grafis, kita menggunakan 3 prinsip kesetimbangan, yaitu ada insert sigma V, lalu ada sigma H, yang terakhir ada sigma momen. Nah, oke, sigma momen. Nah, ini ke semua perhitungan ini semuanya harus berjumlah 0. Nah, kita mulai hitung dulu menggunakan sigma
vertikal. Kita lihat di sini sigma vertikal. Ada gaya apa aja yang bekerja secara vertikal di sini? Ada gaya apa aja yang bekerja secara vertikal? Ada gaya apa aja yang bekerja secara vertikal? Sinta Eistian ada? Sinta Eistian ada? Halo? Halo? Sinta Eistian ada? Sinta Eistian? Nggak ada? Oke, saya hapus. Fadlan Husnul ada? Ada. Ada. Oke, saya tanya Fadlan Husnul. Gaya apa aja di sini yang bekerja secara vertikal? Kita lihat dari sini ada titik A. titik apa? A. Kalau A berarti aksi apa reaksi yang keluar dari titik A? Aksi apa reaksi? Reaksi. Kalau reaksi, kita tuliskan R dulu. Titik A. Nah, ini kita sedang membahas apa? Gaya vertikal apa gaya horizontal? Vertikal. Vertikal, berarti RAV. Nah, RAV arahnya ke atas apa ke bawah? Ke atas. Ke atas. Nah, kalau ke atas kita simbolkan positif dulu. Oke. Next. Setelah RAV ada apa lagi di sini? Muhammad Fadlan. RBV. Oke, jangan dulu RBV. Dari titik A, dari titik A kita geser nih ke sini. Ketemu sama apa di sini? P1. Ada P1. Nah, P1 aksi apa reaksi di sini? Aksi. Aksi ya. Arahnya ke atas ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Berlawanan dengan reaksi. Berarti kita simbolkan negatif. Dia ada P1. Oke, lalu geser lagi nih dari P1. Ketemu P2. sama apa lagi? P2. 2. P2 simbolnya positif negatif? Negatif. Negatif. Kenapa negatif? Berlawanan sama reaksi. Berlawanan sama reaksi. Oke, negatif P2. Oke, lalu ada apa lagi? Setelah P2, Anda geser lagi nih ke kanan. P3. Ada P3. Minus apa positif? Minus. Min P berapa? P3. P3. Oke, dari P3 kita geser lagi. Ketemu sama apa di sini? RBV. RBV. Nah, RBV reaksi apa? Aksi apa reaksi di sini? Reaksi. Reaksi. Ke atas ke bawah? Ke atas. Ke atas. Berarti kita simbolkannya positif negatif? Positif. Positif. RBV. Nah, ini semuanya harus sama dengan 0. Nah, di sini bisa kita asumsikan bahwa sebuah struktur bisa dalam kondisi stabil ketika aksi dan reaksi ketika dijumlahkan semuanya harus sama dengan 0. Oke, Muhammad Fadlan. Sekarang sigma H. Ada nggak nih di sini gaya yang bekerja secara horizontal? Ada nggak gaya yang bekerja secara horizontal? Nggak ada, Pak. Nggak ada. Anda lihat di sini di titik A, tumpuan apa di sini? Tumpuan? Sendi apa roll? Sendi. Oke, kalau sendi kita menahan gaya secara vertikal dan horizontal. Oke.
ya. Kalau tumpuan A ini sendi, maka dia bisa menahan gaya secara vertikal dan horizontal. Nah, kalau si A ini sendi, maka akan ada yang namanya RAH. Reaksi A arah horizontal. Cuman masalahnya di sini ada nggak aksi yang bekerja secara horizontal? Tidak ada. Nggak ada. Oke, berarti si RAH sama dengan 0. Oke, terima kasih Fadlan Husnul. Oke, next. Kita setelah itu kita menghitung sigma momennya, ya. Nah, kita hitung, contohnya kita tinjau dari titik A atau dari titik B. Nah, sigma momen di titik A harus sama dengan 0. Oke, next. Saya tanya Muhammad Garil ada? Ada, Pak. Ada. Coba Muhammad Garil bantu saya nih. Kita akan menghitung momen ditinjau dari di titik A. Nah, dari titik A kita geser nih ke sini. Ketemu sama apa di sini? Ketemu sama P1. P1. Nah, kita lihat si P1 arahnya ke atas ke bawah? Ke bawah. Bawah. Ke bawah ya, kalau kira-kira dia di titik berputar nih. Nah, berputarnya searah apa berlawanan dengan jarum jam? Searah, Pak. Kalau searah kita simbolkan positif atau negatif? Positif. Positif. Oke. P1 terhadap titik A. Ada berapa jarak yang tersedia di sini? P1 terhadap titik A. Ada 3, Pak. Ada jarak sebesar 3. Oke. Nah, 3. next. Kita geser lagi nih, Garil. Dari P1 kita geser lagi ke sini. Oke, ketemu sama apa? Ketemu sama apa? Ketemu sama P2. P2. Kita lihat P2 terhadap titik A. Dia berputarnya kurang lebih sama nih. Searah atau berlawanan dengan jarum jam? P2? Searah, Pak. Searah. Simbolnya positif apa negatif kalau searah? Positif. Positif. P2. Jaraknya berapa terhadap titik A? Terhadap titik A. P2 terhadap titik A. Berapa? 5,5. 5,5. 5,5. Oke, dari P2 kita geser lagi nih ke P. Ketemu sama apa? P3. P3. P3 kita lihat arahnya ke bawah juga ternyata nih. Ke bawah juga. Dia searah apa berlawanan dengan jarum jam? Searah, Pak. Searah. Simbolnya positif negatif? Positif. Positif. P berapa? P3. P3. Nah, jarak terhadap titik A berapa? P3 terhadap titik A. Berapa jaraknya? 9. 9. Tahu dari mana 9? Tahu dari mana 9? 3 ditambah 2,5. Berapa? 3 ditambah 2,5? 3 ditambah 2,5 berapa? Berapa? 5,5. Oke, terus ditambah? Oh. Tambah 3,5. Jadi 9. 9. Oh, oke, 9.
Oke, ada lagi setelah P3? Kita jalan lagi nih ke sini. Ada lagi? Ketemu sama apa di sini? RBP RBV. Nah, kita lihat RBV, arahnya ke atas ke bawah. ke bawah. Hmm? Ke atas, Pak. Ke atas. Karena dia merupakan sebuah reaksi. Oke, si B ini searah apa berlawanan dengan jarum jam? Berlawanan ya? Berlawanan. Kalau berlawanan simbolnya Negatif. negatif. RBV. Lalu jaraknya berapa nih? RBV ke titik A. Berapa? 11. 11. Oke. Bisa kita uraikan ya. Sekarang Garil P1 berapa nilainya? P1 berapa nilainya? 5 ton. 5 ton. Oke, lalu jaraknya berapa? 3, Pak. 3. Oke, next P1 udah. Terus ada apa lagi? Ada apa P2 lagi? P2 7 ton. 7 ton. Jaraknya berapa? 2,5. 2,5 apa 5,5? Berapa sih ini? 5,5. 5,5. Oke, terus ada apa lagi? P3 P3. Berapa P3? 3 ton. 3 ton. Jaraknya berapa? 9. 9. Terus ada apa lagi? Setelah P3? RBP RBV. Udah ketahuan belum nilainya RBV? belum, Pak. Belum. Oke, tulis lagi. Nah, ini semuanya harus sama dengan 0. Oke. Next, kita bisa sederhanakan. 5 dikali 3 berapa? 15. 15. Ditambah 7 dikali 5,5. 7 dikali 5,5. Oh, 38,5. 38,5. Oke, next. Ada lagi. 3 dikali berapa? 3 dikali berapa? Setelah 7 kali 5,5? 27. 27. Oke, next. Ada 11 RBV. Udah ketahuan belum 11 RBV-nya? Belum. Oke. Tulis lagi. Next. Nah, sekarang ini yang udah ketahuan angkanya, coba Anda jumlahkan berapa nilainya? (15) ditambah 38,5 ditambah 27. Halo? Berapa nilainya? 80,5. 80,5. 5, Pak. Min? Min. Nah, 80,5 dapat dari mana? 15 ditambah 80,5 tadi dapat dari mana? Hah? Dijumlahinnya itu, Pak. Ya, apa aja yang dijumlahkan? 15 tambah 30,5. 38,5. 38,5 tambah 27. Hasilnya 80. 80,5. Oke, min. Oke.
80,5. Berarti tinggal 11 RBV. Udah ketahuan belum nilainya si RBV-nya? Belum ya. Belum. Oke, tulis lagi sama dengan 0. Nah, sekarang si RBV-nya kita tukar. Kita tukar sama 0. Ya, kalau ditukar berarti jadinya berapa? Kalau min 11 menjadi berapa di sini? Kita geser si RBV-nya ke sini. Dari min 11 jadi berapa? Jadi 11 RBP. 11 RBV. Oke, kita sederhanakan lagi. 11 RBV sama dengan 80,5. Berarti RBV berapa nilainya? Sama dengan berapa? 80,5 5 dibagi dibagi 11. 11. Berapa hasilnya? Berapa? Hasilnya 7,31. 7,31. Nah, 7,1 ini adalah satuannya dalam ton. Oke, terima kasih Muhammad Garil. Oke, Siap. tadi setelah kita hitung, ya, kalau kita menghitung berapa sih reaksi dari yang timbul di titik B, kita harus tinjau dari titik A. Nah, setelah dihitung, ternyata si RBV ini menghasilkan gaya sebesar 7,31 ton. Nah, ini adalah besar reaksi yang timbul pada titik B. Next, kita hitung RBV-nya udah, terus masa ini 0? Kan harus ada angkanya di sini. Nah, sekarang kita hitung sih berapa sih nilai reaksi yang timbul pada titik A. Oke, berarti kita harus kita harus tinjau dari titik di seberangnya. Itu sigma momen di B. Ini harus sama dengan 0. Oke, next. Nah, oke, kita hapusin dulu. Hapusin dulu. Oke. Sigma momen di B. Berarti kita harus tinjau dari titik B. Nah, dari titik B, kalau tadi dari titik A, geser ke kanan, sekarang dari titik B, geser ke arah kiri. Oke, saya tanya, Esa Tegar ada? Esa Tegar ada? Halo? Ada Pak. Oke, Esa Tegar. Saya tanya nih, dari titik B kita geser ke kiri, ketemu sama apa di sini? P3. 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 Kita lihat P3 ditinjau dari titik B. Kurang lebih seperti ini. Dia searah atau berlawanan dengan jarum jam? Berlawanan Pak. Berlawanan. Kalau berlawanan simbolnya? Negatif. Negatif. Oke. Jaraknya berapa nih si P3 ke titik B? 3 meter. 3 meter apa 2 meter? 2 meter Pak. 2 meter. Oke, 2 meter. Nah, dari titik P3 kita jalan lagi ke sini, ke kiri, ketemu sama apa? Sama 3,5. Sama apa? Ketemu P2. 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 Kita lihat P2, dia kita ketemu sama P2. P2-nya kalau ditinjau dari titik B, berarti dia berputarnya searah berlawanan apa jarum jam? Berlawanan Pak. Berlawanan. Berarti simbolnya minus positif. Minus. Min.
Jaraknya berapa nih dari B ke P2? 3,5. B ke P2 mah 5,5. 5,5. 5. Oke. 5,5. Oke, next dari P2 kita geser lagi ke sini. Ketemu sama apa? P1. P1. Ketemu sama P1. Kita lihat P1 arahnya ke atas ke bawah? Ke bawah. Bawah. Oke, berarti di sini dia searah apa berlawanan dengan jarum jam? Kalau dari Berlawanan. berlawanan. Positif negatif? Negatif, Pak. Negatif. Oke, negatif P1. Nah, jarak P1 ke titik B berapa? 8. 8. 8,5. 8,5. Dapat dari mana 8,5? 8, Pak, 8. Iya, dapat dari mana angka 8? Dari 2 meter tambah 2,5. 3,5. 2 meter tambah 3,5. Hasilnya berapa? 5,5. 5,5 ditambah 2,5. 2,5. Jadi 8. 8. Oke. Nah, setelah P1 ketemu sama apa di sini? Geser lagi. A. Ketemu RAV. Nah, si RAV kebetulan arahnya ke atas nih, beda sendiri. Ya. Kalau titik B. Dia searah apa berlawanan dengan jarum jam? Searah, Pak. Searah. Berarti simbolnya Positif. positif. Oke, next. Berapa jarak dari A ke B? 8,8. 11. 11. Dapat dari mana 11? 3 ditambah 2,5 ditambah 3,5 ditambah 2. 2. Oke, 3 ditambah 2,5 hasilnya 5,5. 5. 5,5 ditambah 3,5? 9. 9 ditambah 2? 11. 11. Oke, next. Oke, ini udah bisa kita sederhanakan ya. Min P3. Berapa nilai P3? 3. P3 nilainya berapa? Berapa ton? 3. 3 ton. Dikali jaraknya berapa? 2 meter. 2 meter. Min lagi ya. P berapa? P2. P7. P7, P2. P2-nya 7 ton. P2 7 ton. Oke. Jaraknya berapa? Jaraknya 5,5. 5,5. Min P1 5 ton. 5 ton. Jaraknya 8. 8. Terus plus RAV. Udah ketahuan belum nilainya si RAV? Belum. Oke, kita tulis 11 RAV. Oke, sekarang min 3 dikali 2 berapa? 6. 6. Min 7 dikali 5,5 berapa? 7. 38,5. Min 38,5. Min lagi 5 dikali 8 berapa? 40. 40. Plus 11 RAV. Udah ketahuan belum si RAV-nya? Belum. 11 RAV. Oke, next. Min 6, min 38,5, min 40. Berapa? 6. 6.
8 berapa? 8. Anda punya utang 6 ke warung. Utang lagi 38. Utang lagi 40. 6. Kemarin itu pakai kalkulatornya. 6 kali 38. Enam. Ayo. Min 6 kali 84,5 84,5 plus 11 RAV harus sama dengan 0 ini ya. Ini semuanya harus sama dengan 0. Oke, kita uraikan, kita sederhanakan. 11 RAV sama dengan berapa? 11 RAP. 84,5-nya pindah ruas nih, tukeran posisi sama si 0. Min 84,5-nya. Jadi berapa? Jadi ditambah apa ya? 8. Enggak. Tadinya minus. Pindah ruas, tukeran posisi ini sama 0. Nah, si 84,5 Anda pindahin ke sini. Kalau pindah berarti simbolnya Positif. Simbolnya berarti berlawanan, ya. Nah, berarti 11 RW sama dengan berapa di sini? 84,5. 84,5. Oke, si RAV udah bisa kita hitung belum? Kita Berapa? 11. Jadi kalau dikali berubah menjadi kalau kali berubah menjadi apa? Positif. Iya, ini kan tadi positif. Jadi kalau positif berubah jadi negatif. Kalau kali berubah menjadi pembagi nih. Nah, ini kan si 11 ini pengali. Oke, berarti RAV sama dengan 84,5 dibagi 11. 11. Berapa hasilnya? 7,68. 7,68. Nah, 7,68 ton. Oke. Oke, terima kasih Esa. Nah, ini si RAV udah kita hitung nih sama Esa. Tadi si RBV-nya udah dihitung sama Garil. Nah, si RAV-nya udah dihitung nih sama Esa. Ternyata hasilnya RAV di sini atau reaksi pada titik A arah vertikal sama dengan 7,68. Oke, next kita cek perhitungan tadi kita betul apa enggak nih. Caranya kita gunakan sigma vertikal. Kita balik lagi ke atas. Oke, berarti balik lagi ke atas. Oke, saya tanya Tia Maharani ada? Tia Maharani? Iya, Bapak. Oke. Sigma V harus sama dengan 0. Kita udah tadi nih dihitungin lah sama Garil sama Esa. Berapa nilai RAV-nya? Oh, 7,68 ton. 7,68 ton. Oke, tonnya kita hilangin dulu. Min P1.
berapa nilai P1? 5 ton. 5. Terus minus lagi P2. Berapa P2? 7 ton. 7. Minus lagi P3. Berapa P3? 3 ton. 3 ton. Lalu ditambah dengan RBV. Berapa nilai RBV? 7,31 ton. 7,31. Nah, ini harus sama dengan 0. Sama dengan 0. Oke, next. Berapa nilainya di sini? 7,68, min 5, min 7, min 3, plus Bentar, Bapak. 7,31. Minus 0,01. Min 0,01. Oke, makasih Tia. Nah, ini udah kita hitung nih. Ternyata di sini agak kurang tepat sebetulnya, tapi dia sudah mendekati angka 0. Ya, maka ini berarti perhitungan ini bisa kita asumsikan sudah betul nih, karena dari aksi, semua aksi ditambah semua reaksi, selisihnya mendekati 0. Dalam artian, reaksi yang terjadi pada A dan B bisa menahan gaya-gaya yang ditimbulkan oleh P1, P2, dan P3. Oke, gitu. Oke, ada pertanyaan? Sampai sini ada pertanyaan? Cukup, Pak. Oke. Oh, cukup. Ini tadi kita sudah selesaikan dengan cara analitis. Nah, sekarang kita coba selesaikan persoalan ini secara grafis ya. Oke, sebentar saya buka AutoCAD. Nah, secara grafis ini kita nggak melibatkan perhitungan sama sekali, tapi kita akan melibatkan kemampuan kita dalam menggambar. Sebentar. Oke ya, saya sharing 2 buah screen. Yang satu AutoCAD, ya, ini adalah aplikasi grafis buat ngegambar-gambar, tapi skalatis, nggak kayak Paint ya. Jadi si AutoCAD ini adalah aplikasi untuk membuat gambar yang skalatis. Jadi ukurannya semuanya akurat, gitu, nggak kayak Paint. Paint kan dia garisnya asal garis saja, dia lebih ke seni, tapi kalau si AutoCAD ini lebih ke engineering. Oke, nah sekarang kita coba nih selesaikan persoalan-persoalan ini ya, si yang P1, P2, P3 ini secara grafis ya, secara grafis. Oke, pertama kita buat model dulu dari bidang yang sedang kita hitung ya. Kita buat permodelannya dulu. Oke, kita mulai, kita buat bidangnya. Oke, nah dari ini kita sebut titik A contoh. Ini adalah titik A. Oke, dari titik A kita geser ke P1. P1 dengan jarak 3 meter. Offset 3 meter. Oke. Nah, 3 meter udah, ini ada titik garis P1. Lalu ada P2 sebesar 2,5. Oke, 2,5. P2 lalu ada P3 3,5. Oke, kita offset lagi. Nah, yang terakhir B sebesar 2 meter. Nah, udah. Nah, ini secara garis besar permodelannya kita buat. Nah, ini ada titik A. Nah, ini adalah titik A.
Si A ini kebetulan tumpuannya adalah sendi, ya. Kita buat segitiga. Nah, kalau sendi simbolkan dalam bentuk segitiga. Nah, sementara di B dia roll. Kalau roll kita cukup buatkan lingkaran di sini. Nah, ini titik A dan ini sebelahnya titik B. Nah, ini titik B. Oke. Nah, setelah itu kita pastikan jaraknya sama apa enggak nih. Oke, kita pastikan dulu. Kita lihat dimensinya. Oke, betul. Sebentar kita rubah sedikit. Oke. Oke, betul ya, 3 meter. Lalu next ke titik P2 2,5, ke titik P3 3,5, dan ke titik B sebesar 2 meter. Oke. Nah, setelah itu kita buat, jadi selain jaraknya tadi kita buat secara skalatis, si gayanya juga kita harus buat secara skalatis juga. Nah, contoh P1 dia 5 ton. Jadi kita harus buat di sini supaya memudahkan, kita 1 ton sama dengan 1 meter. Oke, berarti kalau 5 ton berarti 5 meter. Nah, kita skalakan di sini. Oh, offset 5. Oke, ini P1 nih. Nah, kita ukur benar nggak nih 5 ton. Oke, betul ya, dia ininya 5. Kita rubah dulu dimensinya. Standard modify. Kita buat 2 angka di belakang koma. Oke, udah 2 angka di belakang koma. Nah, si ini adalah P1, jaraknya besarnya adalah 5 ton. Jadi selain jaraknya diskalakan, si gayanya juga harus diskalakan. Nah, P1 kebetulan arahnya ke bawah. Kita buat di sini. Ini tanda panahnya adalah merupakan arah gaya. Oke. Ini P1 udah. Sekarang kita geser ke P2. P2 P2 gayanya besarnya adalah 7 ton nih. Oke, kita buat lagi si gaya P2 sebesar 7 ton. Offset 7. Nah, berarti dia sedikit lebih tinggi dibanding P1. Kita cek benar nggak 7 ton. Oke, berarti P2 besarnya 7 betul. Lalu yang terakhir kita ada P3. P3 paling kecil. Nilainya hanya 3 ton. Oke, itu besarnya. Kita di sini. Oke, di sini berarti kita ada P3. Oke. Kita ganti di sini. Ini adalah P1. P1. Yang ini adalah P2. P2. Dan yang terakhir
kita ada P3. P3. Oke, P3. Udah, modelnya udah kita buat. Sekarang kita perpanjang garis-garis secara vertikal. Ya, kita perpanjang. Ini nggak ada batasan. Nah, kita buat kita proyeksikan garis-garis gaya yang terjadi. Nah, udah ya. Semua titik gaya udah kita proyeksikan garisnya. Lalu kita buat sebuah titik yang sembarang di mana aja ya. Contoh kita di sini. Kecil aja. Nah, kita namakan titik ini sebagai titik S. Titik S. S. Kita tulis S. Nah, udah titik S. Oke, titik S-nya udah. Tinggal kita pindahin gaya-gaya P1, P2, dan P3. Kita copy. Ya, kita copy ke dalam titik yang sama, sembarang juga. Ya. Oke, contohnya di sini. Nah, ini adalah P1. Adalah P1. Oke, sama si P2 juga kita posisikan setelah P1. Oke, nah kita jumlahkan semuanya. Nah, ini adalah P2. P2. Nah, lalu yang terakhir P3. Nah, P3 kita posisikan setelah P2. Oke. Salah. Oke, P3. Nah, supaya nggak ketukar, kita buat ini sebagai P1 aksen. Ini P2 aksen. Sama yang terakhir juga P3 aksen. Nah, supaya nggak ketukar sama P1, P2, dan P3. Oke, next. Ini garis shift S-nya kedekatan. Kita geser sedikit di sini. Nah, setelah itu kita buat garis imajiner nih, yang menghubungkan antara semua gaya. Nah, kita buat dari S, contoh 1 ke awal P1, lalu ke akhir P1 dan awal P2. Oke, kita buat garis lagi ke akhir P2 dan awal P3, dan yang terakhir ke akhir P3. Oke. Nah, setelah itu kita, supaya nggak ketukar lagi, kita kasih nama garis-garis ini nih. Oke, contoh ini kasih nama sebagai garis ini misalkan S1. S1. Ini adalah S2. S2. Oke, next. Di sini ada S3. Yang terakhir ada S4. S4. Oke, next. Nah, ini udah kita buat garis yang menghubungkan semua awal gaya dan semua akhir gaya terhadap titik S. Oke, setelah itu kita pindahin atau kita copy si garis-garis S1, S2, S3, S4 ini ke proyeksi gaya ini nih yang udah kita buat tadi. Oke, berarti kita tinggal copy S1, berarti dia berada di awal gaya nih. Oke, S1. Contohnya kita buat di sini S1. Nah, supaya nggak ketukar kita buat ini sebagai S1 aksen.
Oke, next. Lalu S2 kita S1, S2, S3, S4. Oke, S2 juga kita copy sama nih. S2. Nah, S2 kita posisikan berpotongan dengan P1. Dia ada di sini. Oke, berarti ini kita sebut dengan S2 aksen. Oke. Nah, S2 aksen udah. Selanjutnya kita copy S3. S3. Nah, si S3 berpotongan terhadap titik P2. Garis P2. P2, kita lihat di P2 ada di tengah-tengah di sini nih. Oke, S3 udah. Nah, kita buat ini sebagai S3 aksen. Oke, yang terakhir kita pindahin, kita copy lagi nih garis S4. S4 dia berada di akhir P3. P3 ada di mana? Oh, ada di sini. Oke, kita buat P3-nya ada di sini. Oke. Nah, kita buat ini sebagai S4 aksen. Nah, ini ada garis S4 aksen. Oke, udah nih. Semua gaya sudah kita semua garis gaya sudah kita proyeksikan. Kita buat garis yang menghubungkan antara A ke B. Kita buat garis lagi menghubungkan perpotongan A terhadap S1 dan B terhadap S4. Oke, udah. Nah, ini kita sebut garis ini sebagai nilai sebagai R atau resultan. Nah, ini adalah garis R. Garis R. Nah, udah, semuanya udah. Nah, tinggal si R ini yang belum kita pindahin nih. Si R kita pindahin ke tadi ya, yang apa? Titik imajiner tadi. Kita buat di sini R terhadap lebih gampang kalau dari sini. Nah, terhadap titik S. Nah, udah ketemu nih si R. Nah, ternyata si R perpotongannya ada di sini nih, ada antara P2, antara di sekitar P2 nih. Oke, supaya nggak ketukar, kita buat R ini sebagai R aksen. R aksen. Oke. Terlalu numpuk, kita pindahin dikit. Nah, setelah itu kita bisa hitung berapa sih reaksi A dan berapa RBV. Caranya kita ukur garis yang perpotongan di tengah-tengah si P2 dan R ini terhadap awal P1 nih. Nah, berarti udah ketahuan 7,68. Oke, berarti di sini udah kita ketahuan, berarti nilai RAV-nya sama dengan 7,68. Nilai RAV. Nah, sementara si RBV-nya adalah perpotongan antara P2 dan R aksen ke ujung P3. Kita ukur berapa hasilnya. Oke, kita ukur jaraknya. Oke, ternyata hasilnya 7,32. Nah, ini adalah RBV. Ini adalah RBV. Oke. Jadi secara grafis kita sudah bisa temukan
Si RAV-nya adalah 7,68, sementara si RBV-nya adalah 7,32. Maaf, terlalu kecil. Nah, kita samakan, benar nggak nih? Oke, mirip sedikit ya. Si RBV-nya sama 7,68, tapi si RAV-nya benar 7,68, tapi si RBV-nya agak meleset dikit. Kalau metode grafis 7,32, sementara metode analitis besarnya adalah 7,31. Nah, ini yang saya sajikan ini adalah perhitungan aksi dan reaksi secara grafis. Gitu. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Bapak, kalau beda Ya. kayak gitu gimana, Pak? Yang Beda. RBP-nya. Oke. Nah, kenapa beda? Ini ada beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor ketelitian dalam menghitung. Ya, tergantung dari kita pakai berapa angka sih di belakang koma. Nah, ini juga 80,5 dibagi 11. Mungkin nggak tepat 7,31. Bisa jadi jumlahnya ada 7,31887 bla 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 bla. Jadi semakin banyak angka di belakang koma itu semakin bagus. Tapi nggak mungkin juga, misalnya ada 30 angka di belakang koma ya kita tulis semuanya kan nggak mungkin juga. Itu yang jelas. Kalau angka grafis sama analitis ini sudah mendekati, berarti perhitungan kita sudah valid. Oke, ada lagi pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Yang lain ada pertanyaan? Gak ada? Gak ada? Oke, kalau nggak ada, kita masih ada beberapa menit lagi. Saya lanjutkan contoh yang kedua nih. Contoh yang kedua. Oke, sebentar saya close dulu. Jadi, setelah pertemuan ini akan saya share sebuah tugas mirip kayak gini, ya. Nanti saya share di Classroom. Tapi saya minta perhitungannya dibuat 2 kali, yang satu analitis, yang satu grafis. Kalau yang analitis biasa pakai pensil, pakai pulpen, tulis tangan. Tapi kalau yang grafis, seandainya di lapangan susah, nggak ada penggaris, nggak ada segala macam, Anda silahkan menggunakan AutoCAD ya. Gitu. Cara pakai AutoCAD kayak gimana? Silahkan cari sendiri cara-caranya. Oke, next. Contoh yang kedua. Oke, contoh yang kedua. Oke. Nah, di sini contoh yang kedua, dia si posisinya quite complicated ya, tapi nggak rumit-rumit amat sebetulnya. Nah, dia posisinya kayak gini nih. Kalau tadi kan kita lurus ya si bidangnya ya. Ini lurus semuanya ya. Gayanya juga vertikal semuanya gayanya. Oke, next. Yang kedua, ternyata dia posisinya adalah ngebentuk kayak L. Ya, ngebentuk kayak L. Jadi di sini bisa dibesarkan. Nah, contohnya kayak gini nih, ya. Nah, ternyata dia sebentar, Ctrl C, Ctrl V. Nah, dia ternyata bentukannya kayak gini nih, ya. Nah, jadi
dia ngebentuknya kayak L, tapi L kebalik ya, L kebalik nih. Dan di sini ada dua buah gaya ya, ada dua buah gaya. Yang pertama adalah P1. Nah, P1 itu merupakan beban atau gaya terpusat. Nah, sementara selain itu dia ada lagi nih beban yang kayak tahu ya, kayak tahu dia kotak. Nah, ini kita sebut dengan beban merata. Beban merata. Jadi kalau berupa garis terus lalu ada tanda panahnya, kita sebut dengan beban terpusat ya. Nah, sementara kalau berbentuk kotak lalu ada tanda panah-panahnya ini kita sebut dengan beban merata. Nah, ini sama, terdiri dari dua buah tumpuan, yaitu tumpuan A dan tumpuan B. Tapi si A-nya ini dia berupa tumpuan apa si A ini? Tumpuan apa? Roll. Oh, tapi si B tumpuan sendi nih. Tumpuan sendi. Oke, kita coba selesaikan di sini. Sama ya, prinsipnya ada sigma V, sigma H, dan sigma momen. Kita copy. Oke. Sigma vertikal, sigma H, dan sigma momen. Sigma momennya kita hapus. Sama ini juga kita hapus. Oke. Nah, sigma vertikal. Ya, sigma vertikal. Ada gaya-gaya apa aja nih yang bekerja secara vertikal? Kalau ini adalah sumbu kartesius, ya, berarti ini adalah vertikalnya, ini adalah horizontalnya. Oke, gaya-gaya apa aja nih yang bekerja secara vertikal? Gaya-gaya apa yang bekerja secara vertikal? Leni Rospita ada? Leni Rospita ada? Iya, Pak. Oke, saya tanya nih, gaya-gaya apa aja di sini yang bekerja secara vertikal? P1. P1. Kita lihat P1. P1 arahnya tiduran nih. Vertikal apa horizontal? Horizontal. Horizontal. Berarti dia termasuk gaya vertikal bukan? Bukan. Bukan. Berarti P1 tidak masuk. Oke, selain P1 ada apa? Ada A. A. R. A. V apa H? P. V. Oke. RAV. Setelah RAV ada apa? Ada apa gaya-gaya yang bekerja secara vertikal? Ki. Ki. Oke. Si RAV arahnya ke atas, kita simbolkan positif. Lalu ada Ki. Ki kecil. Nah, Ki kecil karena dia bebannya merata, maka harus kita kalikan dengan berapa si beban merata itu bekerja. Nah, si Ki arahnya ke atas ke bawah? Ke bawah. Ke bawah. Kita simbolkan positif negatif? Negatif. Nah, Ki karena dia beban merata, kita harus kalikan dengan jarak itu si beban merata. Oke, beban merata jaraknya berapa di sini si Ki-nya? Bekerja berapa meter? 3 meter. Oke, berarti Ki dikalikan L. Nah, selain ini ada lagi nggak? RAV udah, Ki udah. Terakhir ada apa? Ada RBP. Ada RBV. RBV arahnya ke atas ke bawah?
Ke atas. Ke atas. Kalau ke atas simbolnya positif negatif? Positif. Positif. Nah, ini semuanya harus sama dengan 0. Oke, next. Leni. Lalu sekarang yang sigma horizontal nih. Gaya apa aja yang bekerja secara horizontal? P1. Ada P1. Setelah P1 ada apa? Kalau tumpuan A, B itu A tumpuan apa nih si A ini? roll. Roll. Kalau roll, reaksinya vertikal apa horizontal? Apa dua-duanya? Vertikal. Vertikal. Oke, kalau si B, tumpuan apa ini? Leni? Sendi. Sendi. Kalau sendi bisa vertikal, bisa horizontal. Vertikal apa horizontal? Dua-duanya, Pak. Dua-duanya. Berarti di sini akan ada yang namanya R, A, R A apa? V apa H? H. H. Oke, kita lihat reaksi selalu berlawanan dengan aksi ini. Ternyata si aksi ke kanan. Kalau kanan kita simbolkan positif, kalau ke kiri kita simbolkan negatif. Oke, berarti di titik bukan R A. A apa B di sini? B. B. Nah, berarti si A dia hanya bisa mengeluarkan reaksi secara vertikal. Nah, sementara si B dia bisa mengeluarkan reaksi secara vertikal juga horizontal. Oke, berarti RBH si RBH dia harus bisa berlawanan nih sama P1. Berarti positif negatif si RBH. Positif Negatif, Pak. Negatif. Oke, ini kalau yang ini bisa kita selesaikan langsung. Nah, P1 nilainya berapa? 3. 3 ton. Min RBH sama dengan 0. Berarti RBH berapa? Sama dengan 3. min RBH sama dengan min Min 3. 3. Kenapa min 3? Karena pindah ruas. Pindah ruas. Kalau pindah ruas, yang mana yang pindah ruas? Yang 3. 3. Min RBH. 3 pindah ruas menjadi min 3. min 3. Kalau dua-duanya min, berarti ini bisa kita hilangkan nih si minusnya. Menjadi RBH sama dengan berapa? 3. 3 ton. Oke, terima kasih Leni. Nah, Iya, Pak. Next kita menghitung sigma momennya. Ya, kita hitung sigma momennya. Ya, kita hitung sigma momennya. Oke, sigma momen kita mulai dari B dulu. Nah, sigma momen di B. Sigma momen di B harus sama dengan 0. Ya, harus sama dengan 0. Kita lihat di sini di titik B ya. Terjadi beban dari titik B di sini geser nih ke sini nih. Oh, kita ketemu sama Q nih. Kita ketemu sama Q. Nah, tapi Q ini kan beban merata, bukan beban terpusat. Maka kita harus rubah dulu si Q ini menjadi beban terpusat. Oke, berarti kalau titik pusatnya bentukannya simetris kayak gini, berarti kurang lebih titik pusatnya ada di sini. Oke. Sigma momen di B. Berarti di sini akan ada yang namanya Q dikalikan dengan L ya. Dikalikan berapa jaraknya? Zakira Novita ada? Kita
Kita tinjau dari titik B. Kita ketemu Q nih, Q posisinya ada di sini. Berapa jaraknya terhadap titik B? Zakira Novita ada? Zakira Novita? Halo? Zakira Novita ada? Zakira Novita? Ayo sebelum saya hapus dari panggilan. Ya, Pak. Oke. Berapa jarak Q terhadap titik B? Kenapa, Pak? Berapa jarak Q terhadap titik B? Titik B. Kalau ini kita sebut Q besar, nah, berapa jarak yang ditimbulkan dari Q besar ini terhadap titik B? Kita lihat di sini, titik B ada di sekitar sini nih. Berapa jaraknya? 3 Ayo. 3 1. Ini si Q ini posisinya simetris nih, semuanya kotak benar-benar sempurna. Berarti kan titik pusatnya ada di tengah-tengah nih kira-kira. 1,5. 1,5. Oke, 1,5. Oke. Q sudah. Kita lihat si Q terhadap titik B. Dia searah apa berlawanan dengan jarum jam? Berlawanan. Berlawanan. Kalau berlawanan simbolkan positif negatif. Positif. Berlawanan. Negatif. Nah, oke. Negatif. Ya. Oke, next. Q udah. Dari Q kita jalan-jalan ke sini. Oh, di sini nggak ada apa-apa nih. Oke, geser lagi ke sini. Oh, kita ketemu sama P1. P1 nih. P1. Oke. Kita kalikan nih P1 terhadap titik B. Nah, titik B kalau kita proyeksikan ada di sini nih. Berapa jaraknya terhadap titik B? 6. Kenapa 6? Karena sejajar. Sejajar dengan apa? P1 sejajar dengan yang A itu. Terus yang titik B sejajar yang di bawah titik 3 meter yang terakhir. Jadi lurus 6. Oke. Makasih Zakira. Kita lihat P1 nih, dia ada di sini nih. Kalau si B ini kita proyeksikan ada di sini, nah si B kalau kita proyeksikan ada di sini, berapa jarak yang terjadi? Oh, 2. 2. Oke, berarti P1 dikalikan dengan 2. Terkecuali kalau P1-nya ada di sini nih. Kalau P1-nya ada di sini, kita proyeksikan terhadap titik B, dia bahkan berputar di sini. Maka jaraknya 6. Nah, karena si P1 ada di sini, B-nya kita proyeksikan ada di sini, maka jaraknya adalah 2. Oke. Nah, P1 dia searah apa berlawanan dengan jarum jam? Searah. Kita lihat P1 sini nih terhadap titik B. Searah apa berlawanan? Searah. Jarum jam arahnya ke sini. Ya. Jadi kita simbolkan positif, tapi kalau dia ke sini berlawanan jarum jam, kita simbolkan negatif. Nah, si P1 ini dia searah apa berlawanan dengan jarum jam? Searah. Searah. Kita lihat di sini. Arahnya seperti ini. Searah apa berlawanan dengan jarum jam? Searah.
Nah, jarum jam kan ke sini, Oh, berlawan. berlawan. Oke, berarti ini simbolnya si P1 positif negatif? Negatif. Negatif. Oke. Next. Dari P1 kita geser di sini nih. Oh, kita ketemu sama titik A. Iya ya. Nah, kita ketemu sama titik A. Nah, si A ini tumpuannya sendi apa roll? Roll. Roll. Kalau roll dia reaksinya vertikal apa horizontal kalau roll? Hanya Vertikal. vertikal. Berarti RAV. RAH-nya ada nggak di sini? RAH. RAH ada nggak di sini di titik A? Ada, Pak. Kenapa ada? Yang Ki itu bukan. Hmm? Yang Ki ke bawah. RAH. Kita lihat di sini si A tumpuannya roll apa sendi? Roll. Roll. Kalau roll reaksinya vertikal apa horizontal? Vertikal. Vertikal. Berarti hanya vertikal. Kalau saya tanya ada yang horizontal nggak di titik A? Nggak ada. Nggak ada ya. Nah, berarti di sini hanya ada RAV. Nah, si RAV arahnya kebetulan ke atas. Kalau kita si A-nya pindah ke sini, nah ke titik B berarti berputarnya seperti ini. Oke. Berarti si RAV simbolnya positif apa negatif? RAP. Positif. Positif. Kenapa positif? Karena searah jarum jam. Oke. Plus. Berapa jarak RAV terhadap titik B? 6. 6. Oke. 6. Oke, kita bisa uraikan di sini. Min Q dikalikan dengan L. Berapa Q-nya? Q kecilnya berapa? Ki kecil 2 ton. 2 dikalikan dengan panjang beban meratanya berapa? Panjang beban merata. Si Q ini kan beban merata. 1,5. Kenapa 1,5? Karena di tengah-tengah. Di tengah-tengah. Kan ini beban merata. Kita harus rubah menjadi beban terpusat. Berarti kita harus kalikan dengan L, yaitu bentang yang terjadi sepanjang beban merata tersebut. Berarti L di sini berapa? 6. 5. 5. Dapat dari mana 5? 2 ditambah 3. 2 ditambah 3. Gini, oke lihat. Ini si beban merata. Panjangnya sebesar 3 meter. Nah, tapi setiap 1 meter dia ada beban sebesar 2 ton per meter. Kalau meternya saya ilangin nih. Jadinya si simbolnya berubah menjadi Q besar. Q besar sama dengan Q dikalikan L. Menjadi 2 dikali berapa? 3. 3 sama dengan 6. Nah, oke, berarti di sini L-nya berapa? 3. 3. Oke, dikalikan dengan 1,5. 1,5. Min P1. Berapa nilai P1? 2. Terus berapa P1 di sini? Kenapa 2? 3. 3 dikalikan dengan berapa? 2. 2. Oke. Plus RAV-nya udah ketahuan belum? Belum. Belum. Oke, kita tulis 6 RAV sama dengan 0. Oke, next. Min 2 dikali 3 berapa? 6. Min 6. Oke, kita tulis 1,5-nya belum kita uraikan.
min 3 dikali 2 berapa? 6. Min 6 juga plus 6 RAV sama dengan 0. Oke. Min 6 dikalikan dengan 1,5 berapa? 1,5. Min 6 dikalikan dengan 1,5. 12. Sem 12. 1,5 dikalikan dengan 6 berapa? Sem di hasilnya berapa? 1,5 kali. Benar nggak 1,5? 9, Pak. Oke, min 6 plus 6 RAV sama dengan 0. Oke, berarti di sini min 9, min 6 lagi. Berapa hasilnya? Min 13. Min 13. 15. 15. Ya, 15. Ditambah 6 RAV RAP. sama dengan 0. RAV sama dengan 0. Oke, berarti si 6 RAV berapa? 6 RAV sama dengan berapa? 15. 15. Si RAV-nya berarti berapa? Oh benar. RAV-nya berapa? 15 dibagi 15 dibagi dibagi 6. 6. Berapa? 2,5. 2,5. Nah, si RAV-nya udah ketahuan nih 2,5. Ya. Oke, berarti udah siang. Kita si RBV-nya kita skip dulu. Kita hitung pakai ini nih. Nah, sekarang sigma vertikal kita hitung nih, benar gak? Dengan sigma vertikal kita bisa menghitung nilai RBV. RAV nilainya berapa tadi, Zakira? 2,5. 2,5 min Q dikalikan L. Q-nya berapa? Q-nya 3. Q kecilnya berapa? 2. 2 dikalikan L-nya berapa? L dari Q. L kecil 3. 3. Oke. Plus RBV sama dengan 0. Oke, sekarang 2,5 min 2 kali 3 berapa? 6. 6 plus RBV sama dengan 0. Oke. 2,5 min 6 berapa? 3,5. 3,5. Min 3,5 apa 3,5? Min 3,5. 3,5. Plus RBV sama dengan 0. Oke, berarti RBV berapa? RBP sama dengan 3,5. 3,5. Oke, ya. Nah, ini terima kasih Zakira. Nah, ini yang saya tunjukkan barusan adalah cara penyelesaian kalau kita menemukan soal yang dia letter L seperti ini. Ya, jadi RAV-nya udah ketahuan, RBV-nya udah ketahuan, RBH-nya ketahuan. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Ada pertanyaan sampai sini? Cukup, Pak. Cukup. Oke. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, kita ke tugas. Oke, tugas.
Berarti tugas ke berapa? 3 ya ini ya. So. Nah, ini tugas ke 3. Oke. Tugas 3 ya. Nah, di sini ada sebuah bidang. Oke, sederhana aja ya kayak yang tadi. Nah, ada sebuah bidang terdiri dari yang satu dia roll, sederhana aja, roll. Nah, dia satunya lagi sendi. Oke, sendi. Nah, di sini ada 3 buah gaya. Ada 3 buah gaya. Si gaya P1, Ctrl C, ada P2. Nah, yang terakhir agak aneh nih. Ternyata si P3-nya dia arahnya ke sini nih. Nah, oke. Jadi di sini ada ini adalah kayak tumpuan A. Ini adalah tumpuan B. Tumpuan B. Oke, berarti di sini akan ada P1. Ada P1. P1. Di sini ada P2. Dan yang terakhir di sini ada P3. Oke, lalu di sini ada jarak. Pakai pensil aja biar cepet. Ada jarak nih. Oke. Nah, ada jarak. Ya, 1, 2, 3, 4. Ada 3 buah jarak. Ya. Oke, di sini ada L1, L2, L3, L4. Oke. Ya, jadi ada 4 jarak. Oke. Nah, berapa P1? P1 sama dengan 3, X ton. P2 sama dengan taruh misalkan 2 ton. Dan P3 besarnya adalah sebesar 5, Y ton. Oke, lalu selain itu kita ada L1, L2, ada L2, ada L3 dan L4. Nah, L1 ini sama dengan, kita buat sembarang, 4 meter. L2 sama dengan 2 meter. L3 sama dengan 5 meter. Dan L4 sama dengan, taruh ini 2,5 meter. Oke. Nah, pertanyaannya, berapa reaksi di A dan B secara grafis dan analitis. Oke ya. Nah, ada satu buah bidang, lalu ada 3 buah gaya, P1, P2, P3. Ya.
Nah, ini saya minta diselesaikan secara grafis dan analitis. Jadi kalau si yang grafis silahkan pakai AutoCAD gak apa-apa. Tapi kalau yang analitis tolong tulis tangan ya. Ini analitis tulis tangan tapi grafis, AutoCAD atau tulis tangan. Oke, bisa dipahami? Halo? Halo Pak, Ya, bisa dipahami soalnya? mau tanya Pak, itu Ya. nilai XY-nya berapa Pak? XY-nya itu adalah NIM. Ya. XY-nya NIM. Saya tulis di mana ya? Ini aja ya. XY sama dengan 2 angka NIM terakhir. Misalkan NIM-nya sama dengan 0,00234 di Samsu. Nah, berarti X-nya adalah 3, Y-nya adalah 4. Oke, bisa dipahami? Bisa Pak. Oke, diperhatikan P2 dia arahnya ke atas sendiri ya. Anda gunakan prinsip yang tadi. Ada yang searah jarum jam, ada yang berlawanan jarum jam, kayak gitu ya, simpel. Saya rasa nggak terlalu ini ribet. Oke, udah ya. Nah, ini saya share di Classroom. Sebentar saya save as dalam bentuk PDF. Saya bentuk PDF kuliah Mekanika Rekayasa 2024. Oh, tugas 2 ya. Salah. Tugas 2 dalam bentuk PDF. Ya, oke. Saya rasa cukup dari saya. Tugas ini nanti saya share. Ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan? Alhamdulillah sudah cukup Pak. Kalau sudah cukup, saya rasa pertemuan ini kita akhiri. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan waktu kita bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Fajar Pak.